Gimana kabarnya hari ini? Pasti baik dan bersukacita dong. Seperti kami berdua, hari ini kami juga bersukacita dan luar biasa berkat Tuhan. Adik-adik, hari ini kita akan sekolah minggu bersama dengan Bu Siska dan Anita. Sudah siap semuanya ya? Baik. Nah, untuk mengawali sekolah minggu kita pada pagi hari ini, kita akan memujikan satu pujian. Judulnya apa ya, Anda? Daki-daki gunung yang tinggi. Sudah siap semua ya? Mari kita pujikan. 1, 2, 3. dengan penuh semangat dan sukacita. Selanjutnya kita akan berdoa pembuka. Betul. Kali ini siapa yang akan memimpin doa pembuka? Dek Berli. Baik. Kepada Dek Berli silakan untuk memimpin doa pembuka. Tuhan Yesus, berkatilah sekolah minggu pagi hari ini dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Dek Berli sudah memimpin doa pembukaan pada pagi hari ini. Selanjutnya apa Bu Siska? Oke, selanjutnya kita akan kembali memuji nama Tuhan. Kali ini judul lagunya adalah Yesus Itulah. Baik. Yuk, mari kita pujikan nama Tuhan dengan semangat dan bertepuk tangan. 1, 2, 3. Puji Tuhan.
Haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Kita sudah bernyanyi lagu yang kedua. Nah, semoga dengan itu kita lebih semangat lagi ya. Nah, tema kita hari ini apa nih Kak? Yesus bangkit, aku pun bangkit. Nah, kita bangkit dari apa? Nika tahu? Tidak tahu. Adik-adik di rumah tahu tidak kita bangkit dari apa? Nah, Bu Siska juga penasaran ini nih kira-kira kita bangkit dari apa ya? Kalau begitu kita akan mendengarkan bersama firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Hendra. Tapi sebelumnya kita akan mendengarkan dulu pembacaan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Dek Abi, silahkan Dek Abi. Firman Tuhan hari ini diambil dari Matius 28 ayat 1 sampai 10. Kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsingnya fajar dan hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi, katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi ke kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Shalom. Terima kasih Adik Abi yang pada saat ini sudah membantu Pak Hendra untuk membaca kitab suci. Nah, sebelumnya Pak Hendra ingin cerita. Ada seorang anak namanya Tio. Tio ini dikenal sebagai anak yang malas. Dia kerjaannya cuma tidur di rumah. Nanti bangun tidur makan. Setelah itu makan, Tio main. Terus kemudian setelah main, tidur lagi. Nah, kerjaannya tiap hari seperti itu saja. Hingga pada suatu ketika Tio ini sedang tidur, kemudian orang tuanya bilang, Tio, ayo bangun, sudah pagi. Kamu nggak sekolah kok?" Tio kemudian menjawab, "Aduh Bu, males aku Bu sekolah, enakan tidur. Di sini enak, dingin, tarik selimut aja lebih enak daripada sekolah. Tio, ayo sekolah, ini sudah jam berapa? Kalau enggak kamu nanti telat loh." "Emangnya ini jam berapa toh Bu?" "Sudah jam 7 kurang 5 menit. Waduh." Tio langsung kaget. Kemudian langsung bangun dari tidurnya dan mandi cepat-cepat untuk sekolah. Nah, adik-adik yang terkasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, biasanya kita juga seringkali malas kayak Tio. Apalagi saat ini kan kita masih pandemi COVID-19, kita sekolahnya lewat online.
bangunnya selalu siang. Seringkali hal itu menjadi kita semakin malas untuk sekolah, untuk daring, untuk belajar. Lebih asik mainan handphone, lebih asik bermain, lebih asik tidur dan sebagainya. Kalau itu terus yang terjadi, kita tidak akan jadi anak yang pintar. Karena kita selalu malas, kita tidak berusaha untuk belajar menjadi anak yang lebih baik. Coba adik-adik bayangkan, kalau itu terus dilakukan sampai nanti adik-adik sudah dewasa, mau jadi apa kita? Kalau yang pada saat ini punya cita-cita, saya pengen jadi dokter, saya pengen jadi tentara, saya pengen jadi polisi, saya pengen jadi guru, saya pengen jadi pilot dan sebagainya. Tapi ketika kemudian adik-adik malas, lebih enak mainan handphone, lebih enak tidur, mungkin cita-cita adik-adik itu tidak akan pernah tercapai. Nah, pada saat ini kita diingatkan kembali melalui ceritanya Tuhan Yesus. Jumat kemarin kita bersama-sama merayakan hari Jumat Agung. Jumat Agung itu adalah hari kematian Tuhan Yesus, yang pada saat itu Tuhan Yesus ditangkap dan kemudian dihukum mati dan disalibkan. Kemudian hari Minggunya Tuhan Yesus bangkit, dan pada saat ini juga kita bersama-sama merayakan Paskah, hari kebangkitan Tuhan Yesus. Dalam cerita yang disampaikan oleh adik-adik tadi, kita dapat melihat ada rasa semangat yang muncul di dalam pribadi Maria Magdalena dan Maria yang lainnya. Pada saat hari Paskah, Maria Magdalena pagi-pagi datang ke makam Yesus. Fajar, matahari mungkin baru menyinarkan cahayanya sedikit, tetapi Maria Magdalena sudah semangat untuk datang ke kuburnya Yesus, ke makamnya Yesus. Setibanya di makamnya Yesus, Maria Magdalena dan Maria yang lain, dia merasa terkejut. Dia merasa takut, dia merasa kaget, karena pada saat itu terjadi gempa bumi yang sangat besar, sehingga kemudian makam Yesus ini terbuka. Batu penutup makam Yesus itu kemudian terbuka, dan di situ Maria Magdalena dan Maria yang lain menjumpai malaikat yang pakaiannya putih, berkilau, indah, cantik, ganteng. Seperti itulah malaikat yang dijumpai oleh Maria Magdalena. Sehingga kemudian Maria Magdalena semakin takut, apalagi melihat bahwa Tuhan Yesus yang pada saat itu sudah meninggal, jasadnya tidak ada di makam. Hingga kemudian bisa saja Maria Magdalena dan kawan-kawannya, dia berpikir jangan-jangan orang ini yang mencuri mayatnya Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus di situ sudah tidak ada. Kemudian malaikat itu mengatakan kepada Maria Magdalena dan kawan-kawannya, Yesus yang engkau cari pada saat ini juga telah bangkit dari kematiannya. Hingga dari itu kemudian Maria Magdalena, dia berlari meninggalkan malaikat dan mengabarkan bahwa Tuhan Yesus itu sudah bangkit kepada para murid-muridnya. Sehingga kemudian murid-muridnya juga bergegas, ayo kita datang ke makamnya Yesus, apakah benar yang disampaikan oleh Maria Magdalena itu seperti itu atau tidak? Ya kemudian murid-muridnya datang ke makam
dan melihat bahwa memang Tuhan Yesus sudah tidak ada di makamnya. Tuhan Yesus bangkit. Artinya, dari sini kita belajar bersama. Yang pertama, kita harus belajar sama seperti Maria Magdalena dan teman-temannya. Pagi-pagi mereka sudah bangun. Mereka mau mengunjungi Yesus. Itu merupakan semangat yang sangat luar biasa besar. Nah, adik-adik kalau kemudian mau untuk mencapai cita-cita, meraih cita-citanya, adik-adik juga harus rajin bangun pagi. Bangun pagi, terus kemudian membaca buku, mandi, berdoa, sehingga kemudian cita-cita adik-adik nanti akan tercapai. Yang pertama adalah kita harus rajin. Yang kedua, kita dari cerita Paskah, hari kebangkitan Tuhan Yesus, diingatkan dan diajarkan agar kita juga sama-sama bangkit seperti Tuhan Yesus. Yang dulunya males, yang dulunya suka tidur, yang dulunya suka mainan handphone, yang dulunya suka main game, yang dulunya suka bermain saja. Melalui cerita Paskah kebangkitan Tuhan Yesus, kita anak-anak Tuhan harus bangkit dari rasa malas menjadi rasa semangat, rasa giat, rasa untuk terus belajar sehingga tujuan cita-cita kita bisa tercapai. Nah, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apakah kebangkitan Tuhan Yesus juga bisa menjadi contoh untuk kehidupan kita, sehingga kita anak-anak Tuhan juga harus bangkit dalam rasa malas. Nah, untuk mengakhiri renungan hari ini, ada satu pertanyaan. Nanti seperti yang biasanya, jawaban tercepat di kolom komentar akan mendapatkan hadiah. Pada hari keberapa Tuhan Yesus bangkit? Jawaban tercepat akan mendapatkan hadiah menarik dari Komisi Sekolah Minggu. Intinya, mari Paskah kali ini kita rayakan dengan semangat dan bangkit agar kita bisa menjadi anak-anak Tuhan yang hebat, yang pintar, dan siap untuk meraih cita-cita kita. Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Selamat Paskah. Dadah. Terima kasih kepada Pak Pendeta Hendra yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Nike, kalau menurut Nike tadi dari firman yang disampaikan Pak Hendra, itu kita harus bangkit dari apa? Dari kemalasan kita, dari mungkin dulunya kita sering main game, sekarang lebih semangat lagi belajarnya. Oke, nah ngomong-ngomong tentang semangat belajar, cita-cita Nike apa sih kalau besar nanti? Aku mau jadi polisi. Polisi, tapi jangan polisi tidur ya. Ya, kalau jadi polisi apa dong yang harus Nike lakukan untuk mencapai cita-cita? Rajin belajar, kalau main HP pakai kacamata biar matanya nggak rusak. Oke, selain itu harus rajin olahraga, jangan rajin tidur. Oke, berarti mulai sekarang Nika harus berjanji untuk lebih Semangat lagi. semangat dan bangkit seperti Tuhan Yesus yang sudah bangkit. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus sudah menang dari kuasa maut. Nah, kita juga menang dari rasa malas, dari rasa keinginan-keinginan yang selama ini tidak baik, seperti maunya main game terus, maunya tidur lama-lama di rumah, bangunnya siang dan sebagainya. Nah, sekarang kita akan
mempersiapkan persembahan kita. Nah ini Bu Siska sudah punya kantong. Nah mungkin adik-adik di rumah sudah punya celengan atau ada kantong juga yang sudah dipakai dari minggu-minggu kemarin. Silahkan disiapkan. Lalu kita akan mempersembahkan persembahan, dimasukkan ke dalam kantong ini. Lalu nanti kita akan kumpulkan bersama-sama di akhir tahun di bulan Desember. Nah, silakan untuk disiapkan terlebih dahulu. Nah, sambil mengiringi persembahan kita hari ini, kita mau bernyanyi apa nih, Kak? Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ya, bersama Tuhan Yesus kita menang dari semua kemalasan, dari semua dosa dan kuasa maut. Mari kita persembahkan persembahan kita dengan diiringi pujian Ku menang, ku menang. Mempersembahkan persembahannya. Sekarang kita akan doa penutup. Kali ini siapa, Kak Nika, yang akan memimpin doa penutup? Yang akan memimpin doa penutup adalah Dek Naya. Silahkan Dek Naya. Kakak lihat sini. Halo teman-teman, kita berdoa yuk. Tuhan Yesus, Terima kasih makasih buat berkat buat berkat dan kasih-Nya, dan kasihnya, sehingga kami boleh ibadah boleh sekolah minggu. sekolah minggu. Ajari kami terus ya Tuhan, Ajarin kami terus ya Tuhan untuk memuji dan menyembah-Mu. menyembahkan. Tuhan, Terima terima kasih kasih buat firman-Mu. buat firman-Mu, Bimbing kami dalam melakukan firman. melakukan firman. Terima kasih Terima kasih buat buat yang sudah yang sudah membawakan firman. membawakan firman. Tuhan memberkati Tuhan memberkati dan menyertai. dan menyertai. Tuhan, kami juga berdoa buat teman-teman semua. Kiranya kasih dan berkat Tuhan melimpah. Tuhan, tak lupa kami berdoa untuk negara ini. Tuhan yang menyertai dan memberkati Bapak Presiden dan wakilnya. Berdoa juga kiranya virus corona segera hilang. Banyak yang sembuh dan nama Tuhan dimuliakan. Tuhan, sekarang kami mau mengakhiri ibadah hari ini
Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Kata teman-teman. Sampai ketemu lagi. Terima kasih Denaya sudah memimpin doa penutup. Ya, kita sudah sampai di ujung acara sekolah minggu. Sebelum kita berpisah dan Bu Siska serta Kak Nike undur diri, ada beberapa hal yang harus kami sampaikan. Kami ingatkan lagi ke adik-adik semua yang ada di rumah. Yang pertama, jangan lupa untuk menjawab kuis yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Hendra. Nah, kuisnya menjawabnya di mana? Adalah di kolom komentar. Jangan di live chatnya ya. Lalu nanti yang tercepat yang akan disampaikan mendapatkan hadiah. Nah, lalu informasi yang kedua, minggu depan kita akan sekolah minggu secara tatap muka yang akan dibimbing oleh Bu Indri dan Kak Kintan. Jadi adik-adik jangan lupa besok minggu depan juga tetap bergabung dalam sekolah minggu. Bersama-sama kita akan memuji dan juga mendengarkan firman Tuhan. Nah, yang ketiga, apa ini Kak Nike informasinya? Kita tetap mematuhi protokol kesehatan. Apa saja ya protokol kesehatan itu? Memakai masker, Baik. Kita pakai maskernya. Lalu, mencuci tangan menggunakan sabun, dan juga menjaga jarak. baik. Itu ya adik-adik, jangan lupa kita harus tetap mematuhi protokol kesehatan supaya terhindar dari virus corona 19. Baik. Sampai jumpa. Terima kasih sudah mengikuti sekolah minggu pada hari ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Dadah, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus Memberkati. Iya, dadah.